Ini lumayan tekanannya, Pak. Lumayan Pak ya. Iya, kalau dipakai shower udah lumayan ini. Ini kalau nyuci piring pun jadi kurang puas ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam prolog video tadi saya tampilkan ya bahwa saya mengunjungi salah seorang subscriber yang kebetulan tinggal satu kota sama saya. Nah, beliau mengalami hal seperti berikut ya. Katanya keran di dalam rumahnya itu pelan gitu ya. Nah, ketika saya datangi, saya tes dulu bagaimana tekanan air dari pump ya. Maka saya tanya, mana keran yang keluar langsung dari pump? Saya buka, ternyata jos kenceng ya. Nah, maka kita patut heran kenapa di dalam rumah kok kerannya pelan gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk, kita tes, memang pelan ya, di kamar mandi, di dapur itu pelan semua. Nah, kemudian kita ke belakang lagi. Nah, terjawablah di situ teka-teki kenapa airnya menjadi pelan ya, kawan-kawan. Jadi ini adalah permasalahan umum yang dimiliki orang-orang ketika memasang tandon ya, atau tangki air, atau orang nyebut toren gitu. Nah, ketika kita memasang tangki air ya kawan-kawan, pada umumnya orang itu akan memasukkan air dari pump itu ke dalam tandon, sudah itu aja. Kemudian yang ke dalam rumah pemakaian itu adalah keluaran dari tandon gitu. Nah, tandonnya sendiri seperti kawan-kawan perhatikan ya, tingginya ini hanya sekitar ya 2,5 meteran paling ya, sehingga tinggi total sampai tutup tandonnya kira-kira mungkin hanya 3 meter. Nah, ketinggian yang segitu kawan-kawan pasti akan memberikan tekanan ke dalam rumah yang relatif kecil ya. Terbukti tadi ketika keran-keran kita buka alirannya kecil, padahal dari pump itu tekanannya cukup besar seperti kawan-kawan tadi lihat saya peragakan. Nah, apa yang kita bisa tawarkan ya, solusi apa? Solusinya ada 3 macam kawan-kawan ya. Solusi pertama adalah meninggikan tandon ya. Tandon ditinggikan, nah agar tekanannya kenceng ya, kita tinggikan sampai paling tidak ya sekitar 9 meter gitu ya. Tapi pasti butuh biaya banyak ya kan untuk meninggikan tandon. Karena apa? Konstruksinya kan jadi harus lebih kuat segala macam ya. Kemudian yang kedua ya resikonya gitu ya, karena kita mempunyai bangunan tinggi yang hanya isinya air gitu ya. Air itu kalau 1.000 liter ya, kalau beratnya itu 1 ton ya. Jadi itu berbahaya sebenarnya tandon kalau tinggi itu. Baik, kemudian solusi kedua adalah menambahkan pompa. Nah, penambahan pompa ini ya biasanya efektif kan, memang aliran jadi kencang gitu ya, nyaman, tapi ya kita akan nambah biaya beban listrik ya tiap bulannya. Belum lagi nambah pembelian pompa ya. Beli pompa paling tidak ya, kalau yang otomatis kan sekitar 600.000. Kemudian biaya listrik tiap bulan itu kita harus nambah. Jadi kurang efisien. Nah, solusi ketiga inilah yang sangat sering saya anjurkan di video saya. Untuk kawan-kawan yang sering nonton video saya harusnya udah tahu ya jawabannya ya kawan. Coba bisa tebak nggak kira-kira solusi apa yang kita bisa berikan ke subscriber satu ini gitu ya. Silakan ditebak. Oke, langsung aja ya kita jawab ya. Jadi akhirnya saran saya adalah yang paling murah ya kawan, paling murah tapi efektif, bikin bypass ya. Bypass itu bahasa Inggris ya, dalam bahasa Jawa itu disebut sudetan gitu ya. Mungkin sudetan itu udah diadopsi ke bahasa Indonesia juga ya. Bypass atau sudetan ya. Bypassnya dari mana? Bypassnya adalah dari jalur PDAM ya. Selain ngisi tandon, kita bypass atau kita sudet, kita alirkan langsung ke kamar mandi juga dan ke dapur juga gitu. Caranya bagaimana? Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Kembali lagi ke perpipaan tandon ini. Kawan-kawan perhatikan bahwa pipa ini yang saya warnai merah ini adalah berasal dari PDAM atau pump ya, yang mana dia hanya mengisi ke tandon tadinya ya. Kemudian pipa yang ke kamar mandi, kemudian ke mesin cuci ya, ini saya kasih warna lain lah, ada warna kuning sama hijau lah gitu aja ya. Oke,
Nah, caranya kita menyudet atau membypass ya udah tinggal menghubungkan aja kawan-kawan. Pasang T di kedua pipa yang mau kita hubungkan, kemudian pasangkan pipa, sudah beres ya kan. Jadi pipa kuning maupun pipa hijau sekarang mendapatkan air dari pipa merah juga. Jadi tekanannya semuanya tinggi karena berasal dari pump ya, karena pumpnya kebetulan di daerah Batam ini lumayan tinggi ya. Jadi udah terselesaikan. Nah, kemudian perlengkapannya apalagi? Apakah cukup disudet begitu saja? Nah, akan ada permasalahan lain ya kawan-kawan. Kalau kita cuman menyudet begini aja, maka air yang masuk ke tandon nanti bisa kacau ya. Air akan masuk melalui lubang, melalui pipa yang warna kuning ini ya ke atas, maupun pipa hijau dia juga jadi bisa ke atas mengisi tandon. Akhirnya tandonnya nanti jadi luber ya. Nah, agar air yang di pipa kuning dan pipa hijau tidak mengisi ke dalam tandon, maka kita harus memasangkan apa? Check valve ya, atau klep tabok ya kawan-kawan. Klep tabok itu adalah check valve yang tipe swing ya. Jadi itu yang selalu saya anjurkan karena apa? Alirannya paling efisien lah kawan-kawan pemakaiannya ya. Nah, klep tabok itu bentuknya seperti ini ya kawan-kawan, seperti gambar ini, silakan diperhatikan. Nah, tentu saja klep taboknya ini menyesuaikan ukuran pipa ya kawan-kawan. Kebetulan subscriber ini, Bapak ini sudah terlanjur memasang pipa itu ukuran 3/4 dan 1 inci. Sehingga ketika beliau membeli check valve, akhirnya ya harus membeli 3/4 dan 1 inci. Sehingga lumayan mahal kawan-kawan, berapa ratus ribu itu ya. Apalagi kalau mereknya Honda gitu, lumayan mahal gitu. Tapi memang saya anjurkan waktu itu pakai Honda aja karena kualitasnya cukup bagus gitu ya, daripada kita beli yang murah-murah nanti 1-2 bulan bocor, malah kita beli lagi malah lebih mahal jatuhnya. Oke, seperti itu ya kawan-kawan, gampang ya. Terus ada satu hal lagi, yaitu yang ini sih nggak selalu terjadi tapi bisa untuk diwaspadai ya kawan-kawan. Air yang dari pipa kuning dan pipa hijau ini, kalau seandainya, karena ini udah disudet ya, udah dibypass, sehingga apa? Ketika misalkan suatu saat PDAM airnya atau pump airnya mati, ya, maka air dari tandon ini ada kemungkinan akan melarikan diri, ya, dia akan melarikan diri masuk ke dalam pipa pump, ya, karena pipa pump itu ada yang banyak yang nggak dilengkapi dengan check valve, ya, sehingga ketika pumpnya mati, air dari tandon kita itu kesedot sama mereka gitu. Nah, untuk menghindari itu, maka di pipa pump ya yang merah ini, tapi bagian bawah ya itu dipasangkan check valve juga. Sehingga ketika ini untuk jaga-jaga agar kalau pump mati, air dari dalam tandon nggak tercuri oleh pipanya pump ya kawan-kawan. Baik, itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan inspirasi ke kawan-kawan ya, mana tahu mengalami hal yang serupa, atau misalkan di rumah saudaranya dilihat-lihat kok kayak gini pipanya, ya, dianjurkan kawan-kawan. Jadi banyak orang itu yang ketika punya tandon terus airnya pelan, akhirnya ya nedo nerimo gitu ya, ikhlas saja ya, nggak apa-apa lah airnya kecil, memang namanya pakai tandon. Jangan begitu saja ikhlas ya kawan-kawan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang kadang kita nggak ketahui yang bisa mempermudah hidup kita gitu ya. Salah satu caranya yaitu ya subscriber satu ini tadi yang bertanya ke saya, akhirnya ya kerannya bisa lancar sekarang. Ketika saya tanya bagaimana Pak, udah lumayan gitu ya. Akhirnya tergantung pada tekanan pump sendiri ya kawan-kawan. Kebetulan karena di Batam tekanan pumpnya lumayan ya. Kalau malam itu bisa sampai sekitar, saya pernah ukur itu sekitar 40 PSI ya, 40 PSI. 40 PSI itu sekitar hampir 3 bar ya kawan-kawan. Hampir 3 bar, hampir 3 kg fos per cm persegi. Nah, itu kalau mau dinaikkan ke dalam tandon ya kawan-kawan, air itu bisa naik sampai ketinggian 30 meter. Ya, seperti itu. Memang dahsyat kalau di Batam ini. Kemudian kalau siang hari memang agak pelan ya.
Tapi kalaupun di rumah saya itu meskipun pelan, air itu masih bisa naik kalau sekitar 10 meteran aja masih bisa naik. Apalagi di beberapa tempat itu ada yang dekat sama instalasi pump, itu airnya itu sampai sekitar 100 psi. Jadi air itu bisa naik sampai ketinggian 70 meter. Ya, keren ya, tinggi kali 70 meter. Tapi tentu saja ada memang beberapa daerah yang kalau siang hari mati gitu, ada gitu ya kan. Namanya itu daerah Bengkong mungkin ya kalau di Batam itu. Airnya kalau siang mati, kalau malam baru keluar airnya. Baik, itu dulu kawan-kawan. Sekali lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.